Jumpa lagi dengan saya Martin Kanginan. Kita bahas fisika dinamika partikel part 4. Tapi ini sudah bukan sistem katrol ya. Tapi masih fisika dinamika. Karena kita hanya berkutat dengan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Jadi kita tidak ada urusan dengan torsi ya. Kalau sudah ada torsi itu berarti fisika dinamika benda tegar. Oke. Di sini juga ada soal-soal seperti itu, Masterbook Fisika. Nah, ini untuk buku kelas 10, kelas 11, kelas 12 kalau mau mereview secara cepat ya, pelajaran-pelajaran yang sudah ada pelajari dan melihat banyak contoh soal serta berlatih banyak soal ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ini ada benda tumpuk, kemudian benda tumpuk ini diam di atas bidang miring. Kemudian bidang miring ini tetap di posisinya, ya, tidak bergerak. Jadi bidang miringnya tidak bergerak. Yang bergerak hanyalah A terhadap bidang miring, kemudian B terhadap bidang miring. Tapi B terhadap A juga tidak bergerak. Jadi dia diam relatif terhadap A. Itu dinyatakan oleh soal ya. Jadi sebuah balok B 6 kg diam. Nah, ini kan disebutnya diam kan? Diam pada permukaan atas balok A 15 kg. Jadi balok B ini diam. Gitu. Abaikan gesekan. Jadi nggak ada gesekan di sini. Baik antara A dan bidang miring maupun antara B dan A. Gitu ya. Nah, di sini pokoknya kita anggap aja ini tetap. Jadi pasti ini kasar ya. Kasar. Tapi kan bidang miringnya diam atau dipaku lah. Walaupun dia licin dipaku, jadi tetap pada tempatnya. Tidak bisa bergerak. Ya kalau bisa bergerak itu nanti masalah relatif lagi ya. Jadi itu soal olimpiade dan bisa Anda lihat di YouTube saya ya. Soal yang bidang miringnya bergerak. Tentukan sesaat setelah sistem dibebaskan. Jadi B dan A ini dibebaskan. Tentu ini tetap diam. B akan menggeser terhadap bidang miring, ya, menggeser terhadap tanah ke bawah. Kemudian B ngikuti. Berapakah percepatan A? Kemudian B, berapa percepatan B dalam arah mendatar maksudnya. Tidak ada keterangan maksudnya terhadap tanah. Ya. Gitu. Dan tentu saja kecepatan B dalam arah mendatar akan sama juga dengan kecepatan A dalam arah mendatar karena mereka diam. B diam terhadap A. Kecepatan B ke bawah juga sama dengan kecepatan A ke bawah. Ya, itu. Karena di sini B diam pada permukaan atas balok B. Ambil G sama dengan 10 M per S kuadrat dan bidang miring tetap pada posisinya. Ya, jadi dipaku. Oke. Pertama yang kita lakukan tentu kita menggambar dulu gaya-gaya apa kan. Selalu gaya-gaya apa yang bekerja pada A dan B kan. Taruhlah ini kita besarkan sedikit. Ini A-nya. Ya. Ini A. Kemudian di atas ini B kita pisahkan juga lah. Ya. Nah. Ya sebetulnya ini tuh nempel di sini. Ya. Kita hanya pisahkan ini. Supaya jelas gaya-gayanya. Pertama kan gaya berat ya. A punya berat. MA kali G, gitu ya. Karena kita main angka langsung aja. MA-nya 15 ya. MA-nya 15. Gravitasi 10. Jadi ini 150. Oke. Kemudian B juga punya berat ke bawah. Ya, MBG. MB-nya 6 kilo. Jadi MBG ini 60. Oke, gaya berat sudah ya. Jadi gaya berat sudah. Kemudian gaya normal. Normal itu gaya kontak. Kalau Anda lihat A dan B, A dan bidang miring kontak di sini. Ya, kontaknya di sini. Maka gayanya harus miring kan ya. Gayanya harus miring. Seperti ini ya. Ini NA terhadap bidang miring. Nanti reaksinya ada di bidang miring ya. Reaksinya ada di bidang miring. Ini adalah N di bidang miring, gitu, disebabkan oleh A. Tapi kita kan tidak meninjau bidang miring ya.
Karena bidang miring tidak bergerak, diam di tempatnya, nggak perlu kita tinjau. Kita tidak meninjau ini. Yang kita tinjau yang ini. Oke, aksi reaksi gaya normal. Kedua, B ini kontak dengan A, mendatar. Kalau mendatar berarti gaya normalnya akan tegak lurus. Ya toh? Di sini gaya normal akan ini menekan ke bawah ya. Gaya normal di sini. Ini adalah N. Gaya normal yang bekerja pada A disebabkan oleh B. Reaksinya di sini. Ini adalah N yang bekerja pada B disebabkan oleh A. Ya. Ini bekerja pada B, ini bekerja pada A. Tapi besarnya sama. Besarnya sama. Misalnya kalau ini 10 Newton, ini juga 10 Newton. Oke, gaya normal sudah. Gaya gesek. Tidak ada. Tegangan tali. Tidak ada. Kan itu kan gaya-gaya yang harus Anda kenal, terutama 4 ini kan. MGNFT. Gaya berat, gaya normal, gaya gesek, tegangan tali. Kalau ada pegas, ada gaya pegas. Oke? Sudah. Inilah gambar gaya-gayanya. Nah, yang kedua, tujuan kita itu cari percepatan A ya. Yang ini. Oke. Jadi, percepatan A Anda lihat. Ini gini kan. Nah, ini kan bidang miringnya di sini nih. Jadi percepatan A itu ke sana. Ya. Jadi Anda perhatikan percepatan A itu ke sana. Ya. A itu bergerak terhadap bidang miring ke sana. Ini yang kita tanya, hitung. Ya, itu yang ingin kita hitung. Ya, karena itu mungkin kita ambil arah sejajar bidang miring hukum Newtonnya ya. Sigma F sejajar bidang miring, ya sejajar ini sejajar bidang miring. Ya, untuk benda A. Ya, itu akan sama dengan MA kali percepatan A. Nah, inilah yang ditanya kan. Ya, acuannya tanah, ya, karena bidang miring ini bergerak terhadap tanah. Jadi tidak ada gaya fiktif. Nah, berarti gayanya harus gaya sejajar. Gaya kita hanya dua ya. Satu gaya berat, satu lagi gaya normal. Tapi gaya normal kan tegak lurus ya. Jadi tidak punya pengaruh di arah sejajar bidang miring karena kalau kita uraikan nol. Ya kan? Kalau kita uraikan nol. Oke, cuma ini yang ada. Ya, ini. Kalau kita uraikan kan begini. Ya kan? Ini. Yang ini nih. Ini. Nah, untuk itu kita lihat sudutnya. Ini sudut 30 ini. Ya. Kalau ini 30 berarti ini 60 kan? Ya, gini ya. Kalau ini 30 berarti ini 60 kan? 60. Ya, berarti ini 60 bertolak belakang kan? Ini 60. Ini 90. Jadi 30-nya di sini. Nah, itu 30-nya ya. Itu 30-nya di situ. Nah, ini sisi miring. Diketahui 150. Nah, yang kita inginkan ada di depan situ. Ini yang kita inginkan. Berarti itu adalah sinus. Ya toh? 150 sinus 30. Nah, gitu ya. Jadi sigma F di bidang miringnya hanya satu, ya. Ntar dulu, masih ada. Ini ada NAB belum, ya. NAB ini ada nih. Ya, jadi ini pertama 150 sin 30. Arahnya ke sana ya. Arahnya ke sana nih. Yang ini lihat. Nah, arahnya ke sana. Positif ya. Positif. Nah, yang kedua yang ini. Nah, kan susah kita lihatnya. Ini saya turunin aja di sini ya. Sama dengan ini kan. Nah, saya besarkan ya. Ini NAB. Mau saya uraikan ke arah sini. Berarti kan begini. Nah, itu yang ini. Nah, yang ini. Ya, jadi perhatikan tadi NAB sudah saya turunkan ya. Sudah saya turunkan ini. Kemudian uraiannya ke bidang miring itu adalah ini, yang merah ini. Nah, tadi sudah kita lihat bahwa kalau ini 30, ya kan? 30, berarti ini 60 kan?
Ya, ini 60. Kenapa? Karena ini kan kalau kita tarik ke bawah tegak lurus ini kan 90 ini, segitiga siku-siku. Ini 90, ini 30, ini pasti 60. Jadi 30-nya yang merah ini, ya, yang ini. Nah, kita perlu yang merah ini berarti di depan. Di depan itu adalah sinus. Ini NAB kan? Berarti ini NAB sin 30. Jadi di sini ditambah NAB sin 30. Nah, inilah ya, yang ini kita dapat dari gaya normal, ini kita dapat dari gaya berat yang 150 diketahui. Yang ini nggak tahu kita. Ya, karena NAB nggak tahu di sini. NAB itu nggak tahu, ya. Oke. Ini sama dengan MA 15 kali percepatan A. Kalau kita masukkan ini sin 30 setengah, jadi ini 75. Ini setengah NAB sama dengan 15 AA. Begini ya. Oke, ini persamaan pertama. Kalau Anda lihat yang nggak diketahui NAB dan AA. Jadi ini yang nggak diketahui adalah NAB dan AA. Sekarang kita akan meninjau sistem yang kedua, yang ini. Ya, sistem B. Sekarang kita akan meninjau sistem B. Tapi yang kita tinjau dalam arah tegak lurus saja. Karena supaya gampang kita tinjaunya dalam arah tegak lurus. Ya toh? Berarti percepatannya juga harus percepatan tegak lurus. Ya, percepatannya harus percepatan tegak lurus. Bukan AA. AA kan begini. Nah, ini percepatan A. Sama juga dengan percepatan B karena B diam kan. AA ini sama dengan AB karena percepatan B juga diam. B kan diam di atas A. Jadi kalau kita turunkan, nah, yang kita inginkan percepatan yang ini. Yang ini yang kita inginkan. Nah, jadi kita uraikan, ya, seperti itu. Nah, inilah percepatan ABY. Ya, ini yang kita inginkan nanti. Kenapa? Karena gaya kita gaya tegak lurus ke bawah, ya, arah ke bawah positif, ya kan? Nah, ini kita hitung. Nah, kalau Anda lihat kan tadi sudah Anda tahu sudut ini 60 kan, ini 60 kan, ini 60 itu yang ini. Nah, berarti yang ini 30 kan gitu. Nah, ini AA tidak diketahui, yang kita inginkan ini. Nah, ini ada di depan. Jadi kalau ada di depan maka ABY itu akan sama dengan AA sinus 30. Jadi setengah AA. Ya, sekarang kita masuk ini ya. Sigma F B dalam arah tegak lurus ya. Tegak lurus ke bawah. Itu akan sama dengan MB kali A BY. Jadi arah tegak lurus ini kita sebut Y. Kemudian ada dua gaya kan, ini ke arah ke bawah positif, ini plus, ini min. Jadi plus MBG, ya, plus MBG dikurangi NBA. NBA itu sama dengan NAB ya. NBA dengan NAB itu sama karena mereka aksi reaksi. Sama dengan MB 6 ABY ini, ya, setengah AA. Nah, MB dimasukkan 60 dikurangi NBA ganti aja NAB biar nggak bingung. Sama dengan 3AA. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Ya, kalau Anda perhatikan ini variabelnya NAB dan AA. Ini juga NAB dan AA, maka bisa dihitung ya. Saya salin aja di sini. 75 ditambah setengah NAB sama dengan 15A. Gitu. Ya. Saya salin persamaan nomor 1. Ya. Supaya NAB-nya bisa hilang, kita kalikan 2 kan? Ya, kita kalikan 2 ini hilang. Kalau kita kalikan 2 kan 75 kali 2 150. Gitu. Setengah NAB dikali 2 NAB. 15 kali 2 30. 30 AA. Nah, begini. Ini dengan ini kita jumlahkan.
Kalau kita jumlahkan kan ini min NAB, ini plus NAB hilang. Maka AA bisa kita hitung. 60 tambah 150, 210 sama dengan 3 tambah 30, 33 AA. Maka AA-nya sama dengan 210 per 33. Kalau dibagi 3 ini 70 per 11. Ini jawabnya, ya. 70 dibagi 11 itu sekitar 6,36. Kalau dalam 2 desimal, ya. Ini jawabnya. Percepatan A itu 6,36 meter per sekon kuadrat, ya. Jadi percepatan A menuruni bidang miring ini 6,36. Percepatan B menurun di bidang miring sama juga 6,36. Ya, nah. Jadi percepatan B juga 6,36 karena B kan diam terhadap A. Karena B diam terhadap A. Jadi ngikut aja dia. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaan B. Pertanyaan A kan sudah selesai. Pertanyaan B, percepatan B dalam arah mendatar. Ya, percepatan A dengan B kan sama. Ini AB. Ya, sama dengan AA. Ya, sama dengan 6,36. Nah, dalam arah mendatar berarti yang ini. Nah, itu, ya. Jadi yang ditanya ini. Ah, ini yang ditanya. Ini. ABX ini dalam arah mendatar ke kiri, ya. Itu. Nah, Anda sudah tahu sudut 30 yang ini kan? Ini 30 berarti ini juga 30. Nah, ini yang 30. Nah, sekarang ini sisi miring. Ya, ini bukan sisi di depan tapi sisi di dekat, berarti cos. Ya. Jadi ABX itu adalah AB cos 30. AB-nya 6,36 sama dengan AA cos 30 setengah akar 3. Ya. Itu. Jadi kalau Anda hitung itu hasilnya 5,5 meter per sekon kuadrat. Ini jawabnya. Ya, jadi kalau Anda hitung, ya, jadi ini AB cos ya 6,36 kali setengah akar 3. Kalau Anda hitung 5,5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan A turun, B turun, kita tidak ditanya. Yang ditanya bagaimana percepatan B dalam arah mendatar. Tentu sama dengan percepatan A dalam arah mendatar, sama. Karena B itu diam relatif terhadap A. Karena itu kita hanya menguraikan ke sini. Ini sudah tahu, yang ditanya ini cos. Ya, hasilnya 5,5. Oke, ini hanya salah satu variasi soal untuk memperkaya Anda supaya makin banyak soal yang Anda hadapi, keahlian Anda semakin baik sehingga ketika menghadapi soal tidak terlalu grogi, ya. Kita akan terus lanjut di channel ini untuk membahas soal sebanyak mungkin. Ya, khususnya di bagian-bagian di mana siswa sukar untuk mengerti, ya, dan materi fisika dinamika partikel ini termasuk materi yang sukar Anda mengerti, dan masih banyak di YouTube saya sudah banyak itu masalah-masalah dinamika partikel, dinamika benda tegar, ya, katrol dan sebagainya. Hampir sudah lengkap untuk mekanika. Energi pun demikian, ya. Silakan Anda tinggal mau belajar atau tidak. Di samping itu tentu banyak juga channel-channel lain, ya, bisa Anda pelajari dengan baik. Zaman Anda sekarang adalah zaman YouTube, sehingga Anda banyak terbantu. Semoga pemahaman Anda makin mantap. Bagi yang merasa materi ini bermanfaat dan belum subscribe, silakan di-subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti video-video terbaru kami untuk memperkuat pemahaman Anda terhadap matematik, fisika, kimia. Bagi Anda yang masih belajar untuk memperkuat pemahaman, dan bagi pengajar bisa sebagai perbandingan dan perluasan pengetahuan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, bekerja keraslah, belajar keraslah, sehingga masa depan Anda dapat Anda capai dengan baik. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.